Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, kita akan belajar tentang part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Singkatnya, kelas dari sebuah kata. Ada 8 macam part of speech dalam bahasa Inggris. Yang pertama, noun, kata benda. Yang kedua, pronoun, kata ganti. Yang ketiga, verb, kata kerja. Yang keempat, adjective, kata sifat. Yang kelima, adverb, kata keterangan. Yang keenam, preposition, kata depan. Yang ketujuh, conjunction, kata hubung. Dan yang terakhir, interjection, kata seru. Di video ini, kita akan membahas noun atau kata benda. Definisi dari noun yaitu kata yang berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel e, en, dan the. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Contoh dari noun yaitu car, mobil, store, toko, book, buku, buku. Nah, noun juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan waktu, berdasarkan jumlah, dan juga berdasarkan penamaan. Pertama, kita membahas noun berdasarkan wujud, yaitu concrete noun. Apa itu concrete noun? Secara definisi, concrete nouns atau kata benda berwujud adalah kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang mempunyai sifat tertentu yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Concrete nouns dapat dirasakan oleh 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Jenis nouns ini adalah benda-benda yang nyata secara fisik. Contohnya table, meja, money, uang, wind, angin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu abstract noun. Secara definisi, abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Secara singkatnya bisa disebut kata benda yang tidak berwujud. Pada umumnya, abstract noun terdiri atas kata kerja yang tidak dapat dihitung, seperti love, cinta, hate, benci, wisdom, kebijaksanaan, honesty, kejujuran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu noun berdasarkan jumlah, yang mana terdapat 2 jenis, yaitu uncountable noun dan countable noun. Yang pertama, uncountable noun adalah kata benda atau hal-hal yang tidak bisa atau sulit dihitung. Ketika kita mencari di kamus, biasanya bertanda UC kapital. Ciri-cirinya, benda atau hal abstrak atau tidak nyata, kualitas atau sifat. Benda konkret atau nyata yang termasuk uncountable nouns biasanya terlalu kecil untuk dihitung, seperti gula, karena bentuknya tak jelas. Benda yang termasuk uncountable nouns biasanya berbentuk cairan, gas, atau bubuk. Berbeda dari uncountable nouns, countable nouns hanya punya bentuk tunggal atau singular yang digunakan bersama verb atau kata kerja tunggal juga. Biasanya, uncountable nouns tidak punya bentuk jamak. Ketika ingin menanyakan jumlahnya, dengan kalimat tanya gunakan how much. Selanjutnya, countable nouns adalah kata benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka. Di dalam kamus tandanya C kapital. Biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable nouns
berbentuk padat atau berwujud nyata. Countable nouns punya bentuk tunggal, singular, dan jamak atau plural. Dalam bentuk tunggal, countable nouns biasanya didahului dengan e atau en. Ketika ingin menanyakan jumlah dengan kalimat tanya, gunakan how many, diikuti dengan bentuk jamak dari noun. Dan juga bentuk jamak dari countable nouns ada yang regular dan juga irregular. Contoh dari countable noun: pen, pulpen, pen, pulpen. Bentuk jamaknya yaitu pens ditambah s. Kemudian story, cerita, story, cerita. Bentuk jamaknya yaitu stories ditambah es. Kemudian person, orang, person, orang. Bentuk jamaknya yaitu people. Nah, kalau yang people itu termasuk irregular karena perubahan katanya sangat berbeda dari tunggal ke jamak. Person, people. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu singular dan plural, bisa dicek di kamus Cambridge atau Oxford dengan tanda C sebagai countable dan UC sebagai uncountable. Yang terakhir, kita akan membahas noun berdasarkan penamaan. Ada 3 macam noun berdasarkan penamaan. Yang pertama yaitu common noun. Secara definisi, common nouns atau kata benda umum adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda yang sifatnya umum atau benda-benda lain yang tidak tentu dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya teacher, guru, teacher, guru, country, negara, country, negara, girl, anak perempuan, girl, anak perempuan. Yang kedua yaitu proper nouns. Apa itu proper nouns? Kata benda, nama diri. Definisi dari proper nouns yaitu kata benda yang menunjukkan nama orang, negara, kota, hari, bulan, sekolah, perusahaan, dan nama-nama tempat lainnya. Proper noun selalu ditulis dengan huruf besar, capital letter, pada setiap awal katanya. Karena kata proper berasal dari bahasa Latin, propritus, yang berarti milik seseorang atau milik sesuatu. Selain itu, proper nouns dalam pemakaiannya tidak boleh disertai kata sandang atau artikel the, dan en. Contoh, Amas, nama orang, Indonesia, nama negara, Jakarta, nama kota, Microsoft, nama perusahaan, Friday, nama hari. Yang ketiga yaitu collective nouns atau kata benda kelompok adalah kata benda yang menunjukkan suatu kumpulan atau kelompok benda tertentu yang merupakan satu kesatuan atau memiliki arti majemuk. Sebagai contohnya tim atau tim, kelas, sekumpulan murid, kelas, sekumpulan murid, fleet, sekumpulan kapal perang, fleet, sekumpulan kapal perang. Dan yang terakhir, material nouns atau kata benda material. Secara definisi, kata benda material adalah kata benda yang menunjukkan bahan mentah atau kata benda yang berasal dari pertambangan dan bahan-bahan baku lainnya. Material nouns biasanya tidak dapat dihitung atau uncountable noun, tetapi hanya dapat diraba, diukur, ditakar, atau ditimbang. Contohnya, gold, emas, gold, emas, stone, batu, stone, batu, water, air, water, air, iron, besi, iron, besi, sugar, gula, sugar, gula. Sebagai catatan, biasanya noun berdasarkan penamaan ini lebih ke concrete noun, yang artinya benda-bendanya dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, terima kasih nih
yang sudah mendengarkan dan memperhatikan video ini. Tunggu video selanjutnya ya.